بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah malam hari ini. Allah takdirkan mempertemukan kita kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajlis ilmu. Semoga ini sebagai pertanda baik yang Allah kehendaki kepada kita semuanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan fakihkan dia di dalam agama. Allah akan fahamkan kepadanya fikih ilmu tentang agama ini. Juga semoga ini menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan akhir kehidupan yang baik untuk kita. Allah senantiasa jadikan kita di atas ibadah, di atas al-haq, istiqamah di atas kebenaran. Rasulullah SAW, "Yuridillahu bihi khairan ista'malah." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mempekerjakannya. Kata para sahabat, "Wa kaifa ista'malah?" Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya? Kata Rasulullah SAW, Allah jadikan dia senantiasa beramal saleh. Allah jadikan dia senantiasa berbuat kebaikan sampai akhir hayatnya, sampai malaikat maut menjemput nyawanya. Hadirin ya kaum muslimin rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan tentang fikih salat. Melanjutkan apa yang kita bahas secara global di akhir dan penghujung kajian kita di pertemuan yang sebelumnya tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Hukum orang yang meninggalkan salat. Kalau kita bicara kembali hukum orang yang meninggalkan salat ini, para ahli ilmu sendiri, kalau kita baca-baca juga dari referensi yang lain, setidaknya ada 3 tingkatan orang meninggalkan salat itu. Ini dari saya, ada 3 tingkatan orang meninggalkan salat. Salat yang saya maksud ini salat 5 waktu. Kita nggak bicara salat yang lain. Yang pertama yang kita singgung kemarin, orang yang meninggalkan salat karena meyakini salat itu nggak wajib. Salat 5 waktu ya, sekali lagi salat 5 waktu. Bahkan kalaupun dia tetap melaksanakannya sementara punya keyakinan salat 5 waktu nggak wajib, sepakat para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan orang ini kafir, disepakati kekafirannya. Jadi orang yang kalau punya pemikiran menyimpang, keyakinan yang sesat, meyakini bahwa salat itu, salat fardu itu, salat 5 waktu itu tidak wajib lagi, apakah dia mengerjakannya atau meninggalkannya? Kafir. Yang pertama. Tingkatan kedua, orang yang meninggalkan semua salat 5
seumur hidupnya dengan keyakinan salat 5 waktu wajib. Orang ini masih meyakini salat 5 waktu itu wajib, tapi sepanjang hayat nggak melaksanakannya. Jadi semenjak dia balik sampai saat ini atau sampai dia mati mungkin nggak mau mengerjakan salat 5 waktu. Secara keseluruhan dia tinggalkan. Ada nggak yang punya? Ya, ada nggak yang kondisinya seperti itu? Ada ya? Insya Allah. Sekali pun nggak mau mengerjakannya. Subhanallah. Kalau kondisi level kedua ini ada perselisihan pendapat para ulama, tetapi Allah Ta'ala alam bisawab yang lebih mendekatkan kepada kebenaran orang ini kafir. Gak pernah sholat sama sekali, walau sekali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, seluruhnya dia tinggalkan seumurnya. Menurut pendapat yang paling kuat Allah Ta'ala alam bisawab, yang memang ulama ini ada perselisihan, tapi yang kuat orang ini kafir, meninggalkan seluruhnya. Makanya ada anjuran dari para ulama, kalau ada orang yang punya pasangan meninggalkan salat seluruhnya, ada dianjurkan untuk apa? Meminta cerai. Ya, nggak pernah salat sama sekali, sekalipun nggak pernah. Subhanallah, luar biasa. Itu ada ya, sampai mati dia nggak mau mengerjakan satu waktu itu. Padahal dia punya keyakinan gimana? Wajib. Masya Allah. Ini tentu musibah besar. Makanya coba kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, kenapa efek dari hal ini begitu dahsyat? Karena jawabannya sudah kita bahas sebelumnya. Karena salat sendiri dalam Islam kedudukannya juga sangat istimewa. Sesuatu yang istimewa itu jika ditinggalkannya, maka tentu efeknya sangat besar dan parah. Ini tingkatan dulu. Yang ketiga, dan ini yang kita singgung terakhir, orang meninggalkan salat masih meyakini kewajibannya, tapi kadang-kadang dia mengerjakannya. Itu yang dikatakan meninggalkan salat karena malas, atau ya sedang nggak mood aja untuk melaksanakan salat. Ya. Tapi kemudian orang ini tidak sama sekali seluruh salat waktu dia tinggalkan. Ya, entah berapa persentase dia meninggalkan salatnya, berapa persen juga dia mengerjakan salatnya. Ya, itu yang penting ada mengerjakan. Ya, tidak sebagaimana level 2 tadi, sama sekali dia tinggalkan salat 5 waktu ini. Ini enggak. Ya, biasanya kalau kita tanya gimana salat 5 waktu? Ya bolong-bolong. Nah, jawabannya apa? Bolong-bolong. Kadang kalau ingat salat, kadang kalau lagi nggak mau nggak salat. Kadang kalau lagi sibuk nggak salat, kadang kalau lagi nggak sibuk salat. Begitu kan ya? Salat nggak begitu. Seminggu ini rajin salat, 2 tahun berikutnya nggak salat. Misalnya begitu. Ya, salatnya seminggu, nggak salatnya 2 tahun. Masya Allah. Tapi masih ada mengerjakan salat tersebut. Sama sekali tidak dia tinggalkan secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian tetap mengatakan kafir, tapi yang paling rajih Allah Ta'ala orang ini tidak kafir. Ya, masuk ke dalam kategori orang yang fasik. Ya, fasik itu apa? Asim murtakibul kabair. Orang yang bermaksiat kepada Allah, jatuh kepada dosa besar. Ya, meninggalkan salat yang seperti ini jatuh kepada dosa besar. Walaysa bikafirin, namun tidak sampai kepada tingkat kafir. Ya, sesekali tidak salat, sesekali salat, tapi masih punya keyakinan salat ini wajib baginya, maka orang yang seperti ini dia telah jatuh kepada dosa besar. Ya, dia telah jatuh kepada dosa besar. Wa bihi qala al-aktsarun. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas kebanyakan para ulama. Ya, ini pendapat mayoritas kebanyakan para ulama. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan juga para ulama besar yang lainnya. Mereka berpendapat orang yang kondisinya seperti ini dia murtakibul kabair,
mengaku dosa besar, wajib bertaubat atas dosa ini, tapi tidak sampai kepada level kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil kenapa sampai terjadi perbedaan pendapat? Ya, sebagian mengatakan kafir, sebagian mengatakan tidak kafir, tapi dosa besar. Di antara dalil yang menjadi landasan bahwa orang ini tidak kafir, hanya saja jatuh kepada dosa besar. Ini kita kasih disclaimer, kita kasih peringatan. Walaupun tidak sampai kepada ranah kekafiran, ingat dosanya masih dosa besar. Maka saya seringkali ngasih permisalan. Kalau ada antum jumpai orang yang di depan mata antum atau di lingkungan antum pelaku zina, antum yakini dia telah berdosa besar atau tidak? Iya. Salat lebih besar dari itu dosanya. Meninggalkan salat itu lebih besar dari dosa orang yang melakukan perzinahan. Ya. Ada orang misalnya membunuh. Antum tahu ada kasus pembunuhan si A bunuh si B misalnya. Antum yakini enggak si A ini dosa besar? Dia bunuh. Apalagi antum melihat kasusnya. Dosa besar. Maka orang yang meninggalkan salat dosanya lebih besar dibandingkan orang yang membunuh tadi. Dengan tidak meremehkan dosa tadi. Jangan kemudian diremehkan. Dosa bunuh berarti ringan, dosa zina berarti ringan. Saya aja nggak sholat juga biasa, zina nggak apa-apa lah. Kamu ringan dari meninggalkan sholat. Pemikiran yang salah dalam memahami hal seperti ini. Kita katakan dosa zina besar sekali, sholat lebih besar. Tapi jangan kemudian dibalik. Ya udah kalau gitu zina aja lah. Gimana ya? Kan lebih ringan dosanya. Ini nggak benar. Namanya mengotak-atik syariat sesuai selera sendiri. Tetap dosanya besar, tapi level besarnya itu bertingkat-tingkat. Ya. Dalil yang mengatakan bahwa ini tidak sampai kepada kekafiran, ya, akan tetapi dosa besar. Di antaranya satu firman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang dibawa sampai mati dan mengampuni dosa selain kesyirikan jika Allah berkehendak. Kata para ulama, salat termasuk dosa kesyirikan atau selain kesyirikan? Nah, ini pertanyaan untuk antum. Salat termasuk dosa yang masuk kepada syirik atau dosa yang selain syirik? Meninggalkan salat maksudnya. Selain syirik. Bukan salatnya, meninggalkan salat. Meninggalkan salat masuk, jika tadi Allah menyebutkan Allah tidak mengampuni dosa syirik, ini satu poin, dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ada kemungkinan diampuni kayak yang ini? Iya. Sekarang meninggalkan salat masuk yang syirik atau yang tidak? Berarti ada kemungkinan diampuni atau tidak? Iya. Iya. Kalau ada orang mengatakan, terus kenapa yang meyakini salat gak wajib kok masuk ke dalam dosa syirik? Kita katakan tidak masuk ke dalam syirik. Berarti diampuni oleh Allah kekafirannya? Tidak juga. Karena dosa yang tidak diampuni Allah bukan hanya syirik. Apa contohnya? Ya kekafiran yang lain. Karena kekafiran itu tidak mesti dengan kesyirikan. Mengingkari hukumnya Allah yang Allah katakan wajib dikatakan tidak wajib, ini masuk ke dalam kategori kekafiran yang mengeluarkan dari Islam walau bukan syirik. Kalau tadi ranahnya bukan meninggalkan salatnya, tapi apa? Mengingkari kewajibannya. Ya. Ada pun yang ini tetap meyakini wajib, tapi kadang-kala mengerjakan, kadang-kala meninggalkannya. Ya. Pagi dia mengerjakan sholat, siang mengerjakan sholat, malam absen sholatnya. Begitu. Nah, yang seperti ini masuk kategori dosa yang ini. Ada kemungkinan di bawah kehendak Allah tentunya, terserah Allah ya. Ada kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadalikus salati dakhilun tahta al-masyi'ah falaysa bikafir.
Orang yang meninggalkan salat dalam hal ini masuk ke dalam kategori tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diadab, ada. Kalau Allah berkehendak diampuni dosanya, diampuni dosanya. Ya, dan tidak masuk dalam dosa kekafiran atau kesyirikan. Baik. Dalil yang kedua. Sekali lagi ini dalil kita sebutkan untuk poin 3 ya. Poin 1 final sudah sepakat. Poin 2 boleh ada perbedaan, tapi kalau meninggalkan salat full sepanjang hayat, sengaja dia meninggalkannya, tidak pernah mengerjakan sekali seumur hidup pun, itu juga kafir yang paling rajin. Karena salat adalah tiangnya agama. Gimana agamanya bisa tegak? Satu tiang pun tidak ada. Ya, kalau ada tiang, ya, kalau di Jambi itu masjid 1000 tiang. Kalau bolong-bolong mungkin tiangnya tinggal 400 kan gitu. Ya ada salat, ada enggak, ada salat enggak. Kalau sama sekali satu pun tiang enggak ada gimana? Ya tak hancur. Yang kita bicarakan poin yang ketiga, yang kadang kerjakan, kadang dia tinggalkan. Ya, dalil kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini sanadnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Ya, dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa harramahu Allah 'ala an-nar." Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang hamba yang dia menyaksikan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya, illa harramahu Allah 'ala an-nar, kecuali Allah haramkan atasnya neraka. Padahal kalau pelaku kemusyrikan, Allah haramkan neraka atau Allah halalkan neraka? Halalkan pelaku kemusyrikan. Pelaku kekafiran Allah halalkan neraka. Bahkan Allah kekalkan dalam neraka. Ya, dalam hadis ini disebutkan kalau hamba sudah bertauhid kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya apa? Neraka. Jadi menjadi dalil bahwa orang yang meninggalkan salat tadi yang bolong-bolongan tadi, ya, masuk ke dalam kategori orang-orang yang masih punya peluang untuk masuk ke dalam surga dan diharamkan atas neraka. Selama dia apa? Masih punya keyakinan tauhid yang benar, kemudian keyakinan salat itu juga masih dalam apa? Kewajibannya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, di antara dalil yang bisa kita sebutkan, hadis Mu'adz bin Jabal lagi. Ya. Di riwayat Abu Dawud, Nabi mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang bisa mengucapkan di akhir hayatnya kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ya, maka ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ya. Di hadis ini tidak disyaratkan adanya salat sebagai apa? Jalan keselamatan menuju surga. Ya, tidak ditambahkan kalimat salat sebagai jalan keselamatan siapa yang ingin selamat dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Ya, akan tetapi salat tetap dia adalah ibadah yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam Islam, sangat tinggi dalam Islam. Baik. Dalil yang lainnya yang bisa kita sebutkan, ya, ada hadis tentang bab syafaat. Ya, hadis tentang bab apa? Syafaat. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kaum mukminin agar menyelamatkan saudara imannya yang lain. Syafaat itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dia pun bisa memberikan syafaat kepada yang lain atas izin Allah. Rasul bisa memberikan syafaat kepada umat. Orang yang bertakwa bisa memberikan syafaat kepada temannya yang bertakwa. Begitu. Maka di dalam hadis ini disebutkan, ya, setelah Allah memberikan syafaat kepada kaum muslimin agar memberikan syafaat tersebut kepada saudara-saudara muslim lainnya agar dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, ya, maka orang-orang berkata,
mereka tidak punya kebaikan, tidak punya amal kebaikan. Ya. Maka dikatakan summa yaqulullah, Allah berfirman, syafa'atil malaikah wa syafa'atil anbiya wa syafa'al mu'minun wa baqa arhamur rahimin. Para malaikat sudah diizinkan memberikan syafaat, sudah. Para nabi juga sudah diizinkan memberikan syafaat. Orang-orang beriman juga sudah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Maka tinggallah dan yang paling rahim, siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan memberikan syafaat. Ya, maka tiba-tiba Allah menggenggam, ya, satu genggaman, ya, dari neraka. Orang-orang digenggam oleh Allah, lam ya'malullaha khairan qat, yang tidak punya amal tapi dia muslim, ada keyakinan, ada akidah, ada tauhid yang lurus, dan dia bawa mati tauhid itu, tapi orang tidak punya amal kebaikan sedikit pun juga, ya, digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tatkala Allah genggam, maka kemudian Allah pindahkan orang tersebut ila ma'in yuqalu laha al-hayah, ke tempat yang isinya air. Air ini dikenal dengan nama air kehidupan. Al-hayah artinya apa? Kehidupan. Kenapa dikatakan kehidupan? Karena menghidupkan lagi. Fayanbutuna kama tanbutul habbatu fi hamil sayf. Sebagaimana kalau ada biji-bijian diletakkan di tanah yang dekat dengan aliran air, gampang nggak tumbuhnya? Lebih cepat tumbuh dibandingkan diletakkan di tanah yang gersang, kan begitu. Orang ini kan dibakar terus di neraka, gosong, hancur. Ketika Allah genggam masih dalam keadaan hamama, masih gosong-gosongan. Ya, makanya ada istilah penduduk jahannamiyun, penduduk surga, tapi disebut dengan jahannamiyun, ex neraka jahannam. Ya, orang-orang yang Allah masukkan dalam surga, tapi sudah dicipin apa? Neraka jahannam, disebut dengan jahannamiyun, mantan-mantan neraka jahannam. Ya, masih gosong-gosong, masih hancur-hancuran begitu. Dicelupkan ke dalam air tersebut, lalu tumbuh dengan cepat sebagaimana kalau ada biji diletakkan di tempat yang dekat dengan aliran air, lebih cepat tumbuh. Orang itu cepat apa? Cepat tumbuh. Atas takdir dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditumbuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah Allah angkat dari mana? Neraka. Dicelupkan ke dalam air yang namanya al-hayah, air kehidupan. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, ini juga menjadi dalil. Ya, salah satu di antara dalil bahwa orang yang tidak punya amal termasuk salat, selama dia masih membawa tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tahta masyiatillah, orang ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dia mampir dulu neraka, dibakar-bakar dulu, nanti pun dia akan mendapatkan syafaat dari Allah. Atau yang kedua, Allah langsung mengampuni dosa-dosanya dan Allah selamatkan dari neraka sesuai dengan rahmatnya Allah dan keadilannya. Ini juga di antara dalil yang menyebutkan bahwa orang seperti ini masuknya dosa besar, tetapi tidak sampai kepada tingkat apa? Kekufuran. Adapun dalil-dalil yang dibawakan oleh orang-orang yang menghukumi orang ini kafir, sebenarnya adalah dalil-dalil yang cocok dibawakan kepada poin 1, poin 2. Karena tadi ada berapa level? 3. Hadis-hadis yang dibawakan oleh orang yang mengkafirkan orang ini, level yang ketiga, tidak cocok dibawakan kepada mereka, dibantah dengan ayat-ayat hadis tadi. Adapun dalil-dalil yang ada pada mereka yang mengkafirkan ini sangat cocok ketika dipakai untuk yang level 1 dan level 2. Ya. Di antara dalil yang mereka bawakan, ya, di antara dalil yang mereka bawakan, sebenarnya sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, tapi kita ulang dalam salat, ya. Mereka berlandaskan kepada beberapa hadis. Ya, mereka berlandaskan kepada beberapa hadis, misalnya, dan juga beberapa ayat. Misalnya, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, dari Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pembeda antara orang yang jatuh kepada
kesyirikan dan kekufuran dari orang yang beriman adalah ketika dia meninggalkan salat. Maka kita katakan kalau untuk level ketiga, hadis ini kita maknai. Ya, hadis ini kita maknai bahwa orang yang meninggalkan secara keseluruhan atau ya, orang ini mengingkari kewajiban salat sehingga dikatakan apa? Jatuh kepada kekufuran. Riwayat yang lain yang serupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Ya, pembeda antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia jatuh kepada kekufuran. Tergantung hadis ini mau kita maknai kepada level yang berapa. Kalau level 1 jelas dia kufur. Karena level 1 itu orang yang apa? Mengingkari kewajiban salat. Sepakat ijma kata Imam Nawawi kufur. Hadis ini bisa dimaknai secara lafaz bahwa dia kafir. Kalau hadis ini dibawakan kepada level kedua, benar. Kenapa? Karena dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Tiang agama Islam ini apa? Salatnya. Kalau satu pun dia nggak ada baginya, hancur Islamnya. Maka jatuhlah ia kepada kekufuran. Kalau hadis ini kita bawakan kepada level ketiga, ada beberapa makna. Di antara maknanya adalah dia bisa kita katakan orang ini kafir, tapi kafir kecil. Kalau kepada level 3, orang yang kondisinya level 3, hadis ini dibawa kepada makna iya. Memang pembeda antara orang itu dengan kafir, antara orang musyrik dengan beriman adalah meninggalkan salat. Tapi kalau levelnya kita bawakan kepada level 3, kufur ini maksudnya kufur apa? Kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Memang agak rinci ya dan rumit ya. Semoga anda paham. Ya, tapi ini ilmu insyaallah. Artinya secara gambaran mudah untuk kita memahaminya, saya ulang lagi. Orang meninggalkan salat levelnya ada 3. Level yang pertama jelas mengingkari hukumnya, mengatakan salat tidak wajib lagi. Jelas ini pemikiran yang menyimpang, keyakinan yang sesat, mengeluarkan pelakunya yang memiliki keyakinan sesat seperti dari Islam. Jangankan salat, mengingkari semua hukum yang diwajibkan Allah, mengatakan tidak wajib, bukan hanya salat, meyakini zakat gak wajib, kufur juga. Meyakini haji hukumnya gak wajib bagi yang mampu, kufur juga. Pokoknya kalau ada hal yang difardukan oleh Allah, diwajibkan Allah, diingkari kewajibannya dengan keyakinan yang di atas kesadarannya, bukan orang gila. Yang orangnya sadar, tahu itu kewajiban dan kemudian dia ingkari secara terang-terangan, ya. Apalagi orang yang dia sedikit banyaknya paham dengan ilmu agama, punya keyakinan yang seperti itu, bahaya. Ya. Atau sebaliknya, meyakini kehalalan yang jelas-jelas diharamkan. Meyakini haramnya zina, pokoknya zina halal thayyiban. Sepakat para ulama kufur orang seperti itu. Ya. Walaupun tentunya kalau secara ta'yin kepada personal itu lain cerita. Jadi kita secara hukum yang disebutkan An-Nawawi tadi secara hukum. Adapun menghukumi personal seseorang itu babnya beda. Jadi babnya apa? Beda. Yang kita bahas di sini hukumnya saja. Adapun nembak orang per orang itu bukan bab kita di sini. Lain cerita. Itu bab takfir dan itu berat. Banyak hal yang harus dipelajari dan dikondisikan. Dan itu tidak mudah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di zaman beliau menemui banyak pemikiran menyimpang. Beliau terjun langsung, beliau berjumpa langsung dengan orang-orang yang punya penyimpangan akidah yang sesat. Sampai beliau bertemu dengan orang yang punya keyakinan Tuhan itu harus statis. Tuhan itu harus apa? Statis. Karena kalau nggak statis berarti dia sama dengan makhluk, berarti bukan Tuhan.
Statis itu tetap tidak boleh bergerak, tidak boleh bergerak, tidak boleh berbuat apa-apa. Itu statis. Karena kalau Tuhan bisa berbuat, sama dengan makhluk. Makhluk bisa berbuat, mengurangi kesempurnaan Tuhan. Sampai ada yang punya keyakinan seperti itu. Ulama di zaman itu, di zamannya Ibnu Taimiyah. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, saya sering membicarakan tentang hukum ini kafir, ini keluar dari Islam, ini haram, ini begini. Tapi jatuhkan vonis kepada personal jarang sekali beliau, sangat jarang. Bahkan beliau sangat berhati-hati. Hanya beberapa gelintir saja yang beliau vonis secara ta'yin kekufurannya, yang jelas-jelas sudah sangat parah, fatal sekali penyimpangannya. Ya, pernah saya berjumpa dengan Ustaz kita, Ustaz Dr. Firan Jahgirja, hafizahullah, yang juga sangat fokus kepada pembahasan seperti itu. Beliau mengatakan sampai detik ini, seumur hidup saya tidak pernah mengklaim kufur yang ta'yin kepada personal kecuali sekali seumur hidup. Dan itu pun saya berharap itu benar. Belum tentu benar. Belum pernah mengkafirkan Abdul Aziz. Masih ingat kan? Abdul Aziz yang menghalalkan perzinahan dengan dalil apa? Milkul yamin. Masih ingat yang viral itu? Ya. Itu sekali saja, beliau kufur ta'yin, dan itu beliau berdoa kepada Allah mudah-mudahan benar. Bayangkan coba, berat. Ya gimana sekarang kemudian kita nengok orang nggak sholat kafir. Secara ta'yin berat. Karena untuk mengklaim seorang itu kufur banyak penghalang. Jika penghalang sudah hilang semuanya baru kufur ta'yin. Tapi kalau selama masih ada penghalang, masih ada alasan untuk dikasih uzur begitu. Tapi yang kita bicarakan apa? Hukum untuk kita, nah gitu maksudnya. Ini hukum kita bicarakan untuk kita dulu, supaya kita jangan sampai jatuh pada hukum seperti itu. Paham maksudnya? Ya, jelas sekaligus sebagai apa ya? Ya tadi disclaimer tadi, supaya kajian ini tidak disalahpahami. Itu kajiannya suka kafir-kafirkan ternyata. Enggak itu maksudnya. Kalau kita bicara hukum, ayat Quran, hadis Rasulullah, sering bicara masalah hukum kan? Siapa yang mengamalkan ini bisa jatuh kepada kekafiran. Siapa yang melanggar keharaman ini bisa jatuh kepada kekafiran. Banyak hadis-hadis yang seperti itu. Kita bicara hukum. Ya, kalau level yang pertama ya jelas. Ya, kalau level yang pertama jelas. Mengingkari kewajibannya secara hukum kafir, secara hukum. Yang itu disebutkan oleh banyak para ulama, banyak, tidak satu dua. Bahkan itu menjadi ijma'nya para sahabat. Ijma'nya para sahabat. Ya, jadi bukan hanya ijma'nya para ulama yang terkini atau setelah generasi emas. Generasinya para sahabat yang merupakan generasi emas juga sebagian. Yang mengingkari kewajibannya kafir. Ya, salah satu contohnya di zaman Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar sampai pernah terjadi perang melawan orang-orang yang mengingkari hukum wajibnya zakat. Ya, kalau orang tidak mau zakat, lain cerita. Jangan-jangan dia nggak mau karena hawa nafsu saja, cinta dengan dunia dan tamak dengan dunia sehingga tidak mau keluar zakat. Tapi masih punya keyakinan zakat itu termasuk rukun Islam yang saya yakin. Zakat itu masih wajib. Lain cerita. Ya. Tapi yang diingkari Abu Bakar, orang-orang yang bersuara dan menyebarkan pemikiran menyimpangnya kepada kaum muslimin, sehingga dikatakan kaum muslimin banyak yang murtad. Kenapa? Tadi mengkufuri dan tidak meyakini lagi bahwa hukum zakat adalah wajib. Harus detail yang pembahasan dalam hal ini. Itu pun setelah Abu Bakar menghilangkan penghalang syubhat mereka sudah berusaha dibuka, disingkap syubhatnya, sudah berusaha diarahkan lagi, sudah didakwahi lagi, tetap menentang, baru ada perang atas mereka. Dan itu keputusan khalifah, bukan pribadi masing-masing. Jangan antum kemudian datang ke tetangga antum mau perang sama tetangga antum, gara-gara antum sudah dakwah, tetap dia mengkufuri. Nah, ini bukan hak personal, tapi
dia sudah muhsan, sudah menikah, dirajam. Kalau dia belum menikah maka diasingkan. Ya, diusir, ditaruh di tempat yang jauh sana. Ya. Orang yang meninggalkan sholat itu ada hukumnya dalam Islam, ada hadnya. Tapi yang menjalankan had siapa? Pemerintah, bukan personal masing-masing. Ini punya saudara nggak mau sholat, dipaksa sholat nggak mau, didakwai nggak mau, atau hukum had tidak. Wah, itu nggak boleh. Ya. Walau dalilnya benar, tapi penerapannya yang salah. Ya, nggak jauh berarti. Ngajinya kurang jauh. Ngajinya baru di kulit kalau katanya gitu ya. Belum sampai kepada isinya. Bab meninggalkan salat pun ini ada perinciannya seperti itu. Yang kita bicarakan dari awal tadi mengenai 3 level beserta ya konsekuensi masing-masing level tadi, itu kita bicarakan apa? Hukum yang berlaku. Adapun vonis kita nggak pernah bahas di sini. Itu ya babnya berbeda. Ya, bukan babnya di sini ya. Yang kita bicarakan hukumnya. Yang Imam Nawawi singgung yang saya sebutkan tadi, kalau Imam Nawawi adalah bahwa hukumnya, bahwa hukum orang yang mengkufuri dan meyakini salat tidak wajib lagi kafir, itu hukum. Hukum itu disebut oleh para ulama agar apa? Kita dan keluarga kita, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, hati-hati terhadap masalah seperti ini. Ya. Adapun level yang kedua sudah saya jelaskan tadi. Kenapa ya lebih kuat kepada hukum kufurnya? Karena tadi berdalil kepada bahwa salat adalah bagian daripada tiang agama. Ya, satu pun tiang yang ditegakkan maka hancurlah agamanya. Ya, maka lebih dekat kepada kekufuran orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan salat fardu seumur hidup walaupun sekali. Dan ya kemungkinan besar orang yang muslim tahu tentang sholat, apalagi tinggal di lingkungan banyak masjid yang mengerjakan sholat, sepanjang hayat sekalipun nggak mau sholat, ini ada indikasi punya keyakinan menyimpang. Ya, masa seumur hidup sekalipun nggak mau izin sholat, kalau tidak punya keyakinan yang menyimpang bahwa dia benar-benar memang sengaja menghindari sholat, bisa jadi seperti itu. Dan keyakinan seperti misalnya kejawen banyak yang arah ke sana. Kalau kamu sholat justru hancur agama kejawen, bisa begitu. Akhirnya dia nggak sholat. Berangkat dari apa? Keyakinan dan umumnya begitu. Umumnya begitu. Ya. Ini para ikhwan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini berusaha kita untuk terus istiqomah mengerjakan salat. Yang dahulu Allah kasih umur kemudian luput, tidak mengerjakan salat, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Apakah Allah masih menerima taubatnya? Masih. Jangan berputus asa. Tapi saya sudah 30 tahun yang lalu tidak salat Ustaz. Ya apa? Ini tandanya Allah sayang sama antum, Allah belum cabut nyawa antum, masih Allah berikan kesempatan. Segera taubat kepada Allah. Segera taubat kepada Allah SWT. Taubat kita yang bisa mengarahkan kita menuju surga, menyelamatkan kita dari neraka. Walaupun kalau seandainya ada orang yang dia baru taubat, baru ingin mengerjakan sholat dengan semaksimal mungkin, dengan bersungguh-sungguh, sebelum mengerjakan sholat misalnya, atau sebelum satu sholatnya kelar saja, kemudian Allah cabut nyawanya, maka dia husnul khatimah biiznillah. Ya, seperti kasus orang yang membunuh 99 nyawa. Anda dengar kasus itu? Dia tanya kepada seorang ahli ibadah, apakah Allah masih mengampuni dosa saya? Saya ini sudah menjadi pembunuh 99 orang. Saya kata mantu, kalau ada orang dengan tangannya sendiri membunuh orang sampai 99, apakah kiranya dosanya cuma itu saja? Ini kan berarti preman besar ini. Kalau 99 nyawa sudah melayang di tangannya, dosa yang lain, ya biasanya begitu. Ketika dia bertanya kepada ahli ibadah ini tanpa ilmu menjawab dengan apa? Perasaannya. Dia katakan, wah kamu ini dosa sudah besar, bunuh 99 orang, Allah tidak akan mengampunimu. Karena kesel ahli ibadahnya dibunuh juga. Kenapa dia bunuh 100 nyawa? Datanglah dia kepada ahli ilmu yang benar-benar ahli ilmu.
Dikatakan saya sudah membunuh 99 orang, tambah satu baru saja 100. Apakah Allah mengampuni dosa saya kalau saya bertobat? Dikatakan iya, Allah mengampuni. Dengan syarat kok betul-betul tobat yang sungguh-sungguh. Lalu disyaratkan kalau kamu mau tobat, lebih baik kamu hijrah. Ini juga menjadi dalil sunnahnya hijrah. Ya. Hijrah dari lingkungan maksiat menuju lingkungan yang taat. Kamu tinggalkan kampung, kamu tuh jadi jelek karena ya lingkungan di kampungmu begitu jelek semuanya. Kamu kena pengaruh, tinggalkan kampungmu, pergi ke kampung sana orangnya taat semuanya. Maka dia berusaha untuk apa? Hijrah, sabar ke daerah yang disebutkan ahli ilmu tadi. Di tengah jalan Allah cabut nyawa, belum mau melakukan kebaikan. Kebaikannya baru apa? Taubat saja. Ya. Ketika dia dicabut nyawanya, kan kalau dicabut nyawa, ruh diangkat ke langit. Turun 2 malaikat, padahal biasanya turun 1 malaikat. Turun 2 malaikat, 1 malaikat rahmat, 1 malaikat azab. Mereka berebut. Oh ini belum tobat yang benar, belum sampai tujuannya. Ini harus diadab, mau diangkat sama malaikat azab. Kata malaikat taat, enggak, ini bagian dari orang yang taat sudah betul-betul tobat dan sungguh-sungguh tobatnya. Akhirnya berantem di 2 malaikat. Bukan berantem, berdebat maksudnya. Diturunkan oleh Allah 1 malaikat untuk menjadi wasit. Ya. Kata malaikat ini, hitung saja jaraknya dari tempat asal penuh dengan maksiat sampai tempat tujuan yang penuh dengan taat. Kira-kira dia sudah dekat kemana? Dekat ke sini. Kenapa dekat ke sini? Ternyata setelah diukur lebih dekat kepada tempat dia bertobat. Sudah dekat dengan kampung kebaikan ini. Akhirnya ruhnya si fulan tadi dibawa oleh malaikat rahmat. Berarti dia wafat dalam keadaan apa? Baik atau jelek? Maka masih punya kesempatan. Yang dulu ya entah meninggalkan secara keseluruhan atau bolong-bolong, tetap Allah berikan kesempatan untuk segala bertaubat kepada Allah. Jadikan itu sebagai contoh untuk kita terus memperbaiki salat kita dan jangan meninggalkan salat sampai akhir hayat. Ini ibadah yang Nabi alaihi salatu wassalam tidak tinggalkan sampai beliau wafat. Enggak pernah meninggalkan. Para sahabat Khattab sampai salat terakhir, salat subuh ya, ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, beliau salat sampai menjelang meninggal dunia. Utsman bin Affan salat sampai meninggal dunia. Semua sahabat-sahabat yang dijamin surga salat sampai meninggal dunia. Dan tidak ada uzur untuk meninggalkan salat kalau kita masih ada mukallaf, sadar, akalnya masih waras, masih bisa berpikir. Ya, selama hidup dan kita beriman kepada Allah, wajib salat tidak boleh tinggalkan sampai mati. Ya, katanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau sakaratul maut di waktu duha di saat itu 12 Rabiul Awal Senin ya, tanggal tahun 11 Hijriah, Nabi mengatakan as-salat lagi sekarat. Sebagian orang sekarat nyanyi dangdut kan? Sebagian orang sekarat skakmat gitu kan? Sebagian orang sekarat ya seperti kebiasaannya apa gitu, nah itu yang dilakukan. Tapi Nabi ketika sekarat yang mengucapkan apa? As-salat, jangan lupa salat. Ya, diucapkan sampai beliau meninggal dunia. Ya, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.